Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Khalifah, NIM 1966022 dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas besar teknologi bangunan 3 saya mengenai bangunan pada lahan berkontur. Dan di sini saya mengambil objek yaitu Vita Maha Resort dan Spa di Ubud, Bali. Yang pertama saya akan membahas mengenai lokasi. Vita Maha Resort dan Spa ini adalah salah satu dari hotel dan villa yang merupakan bagian dari Vita Maha Resort Group yang berada di daerah Ubud, tepatnya terletak di Jalan Singgahan Ubud Gianyar atau daerah Bukit Jambuhan. Vita Maha Resort dan Spa ini berjarak hanya 3 km dari pusat Ubud dan dapat diakses hanya dengan 1 jam 30 menit berkendara dari Bandara Internasional Ngurah Rai. Vita Maha Resort dan Spa ini terletak pada suatu tapak berkontur miring yang strategis yang berada tepat di depan Sungai Os di Bukit Jambuhan, sehingga memberikan nuansa alami dan sensasional yang akan memanjakan mata pengunjung dengan keindahan alamnya yang masih sangat asri. Gambar di samping merupakan gambar peta Maha Resort dan Spa. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai spesifikasi bangunan. Pemilik dari Vita Maha Resort dan Spa ini bernama Djokorda Gede Putra Sukawati, dan dalam mendesain Vita Maha Resort dan Spa ini beliau dibantu oleh Djokorda Gede sebagai arsiteknya. Kemudian Vita Maha Resort dan Spa ini diresmikan pada tanggal 1 Desember 1995 dan sekarang sudah resmi berdiri selama sekitar 26 tahun. Luas lahan dari Vita Maha Resort dan Spa ini adalah 1,8 hektar yang terdiri dari 24 privat villa dengan 4 tipe yang berbeda. Kemudian selanjutnya yaitu fungsi dari Vita Maha Resort ini difungsikan sebagai wisma dan tempat untuk berwisata. Selanjutnya yaitu fasilitas yang ada pada Vita Maha Resort ini yaitu terdapat fasilitas outdoor yaitu berupa area piknik, fasilitas barbecue, dan masih banyak lagi. Kemudian untuk fasilitas bisnis terdapat fasilitas untuk rapat, kemudian fasilitas keamanan seperti terdapat CCTV serta brankas, kemudian terdapat fasilitas kegiatan pertunjukan live. Kemudian untuk fasilitas umumnya sendiri yaitu layanan antar jemput, fasilitas kamar VVIP, penyewaan mobil, kamar bagi perokok, dan sebagainya. Kemudian terdapat fasilitas seperti internet atau wifi, kemudian fasilitas tempat parkir, kolam renang outdoor, transportasi, layanan resepsionis, layanan kebugaran seperti spa ataupun yoga, kemudian layanan kebersihan. Selanjutnya yaitu mengenai kondisi site. Kontur pada Vita Maha Resort dan Spa ini tergolong ke dalam jenis river bottom floodplain, di mana pada bagian timur dari Vita Maha Resort dan Spa ini merupakan perbukitan dan dibatasi oleh Sungai Os. Kemudian kontur tanah dengan tipe river bottom floodplain ini adalah berupa bukit memanjang dengan kemiringan tanah kurang lebih 45 derajat yang di dasarnya terdapat sungai. Di samping ini merupakan gambaran mengenai river bottom floodplain. Selanjutnya, pada gambar di samping ini terlihat bahwa lokasi dari Vita Maha Resort dan Spa ini terletak pada tempat yang masih dipenuhi dengan pepohonan dan tentunya masih terlihat sangat asri serta terletak pada lahan yang berkontur. Kemudian permasalahan tapak yang ada yaitu yang pertama keberagaman bentuk muka tanah atau kontur dengan kemiringan yang strategis kurang lebih 45 derajat. Dan permasalahan tapak yang kedua yaitu lokasi yang berada pada kawasan lereng Bukit Jambuhan, di mana yang memang memerlukan perlakuan khusus dalam merancangnya. Selanjutnya yaitu mengenai struktur bangunan. Tanah berkontur pada Vita Maha Resort dan Spa ini
sehingga menyebabkan adanya pola terasering pada bangunan. Selain itu, pada pola terasering ini, maka terjadi permainan massa bangunan dengan ketinggian yang berbeda. Dari hasil perbedaan tapak itu sendiri, maka terjadilah proses terasering. Proses terasering ini, proses pelaksanaannya menggunakan metode cut and fill. Di samping ini adalah penggambaran dari lokasi Pitamaha Resort dan Spa mengenai pola terasering. Selanjutnya, apa sih metode cut and fill itu? Metode cut and fill adalah suatu proses pengerjaan tanah yang dimana sejumlah material tanah diambil dari suatu tempat kemudian diuruk atau ditimbun di tempat lain. Tujuan dari proses cut and fill ini sendiri adalah untuk menjadikan permukaan tanah menjadi lebih rata, sehingga memudahkan pekerjaan pembangunan yang akan dilakukan di tanah tersebut. Di samping ini adalah penggambaran mengenai metode cut and fill. Dengan adanya metode cut and fill dan juga perbedaan ketinggian tanah ini kemudian dimanfaatkan juga untuk pembuatan teras melayang yang berfungsi untuk memberikan sensasi tersendiri bagi para wisatawan serta kesan berbeda terhadap resort di tapak berkontur miring, khususnya pada Pitamaha Resort dan Spa. Di samping ini adalah penggambaran mengenai teras melayang. Kemudian perbedaan ketinggian tanah pada tapak berkontur miring yang dimanfaatkan juga dengan pembuatan jalan setapak yang terlihat sporty dan dinamis. Dan seperti gambar di samping, kemudian pada tanah berkontur ini terjadi pengikisan tanah pun memang sangat rawan. Air hujan yang mengikis tanah akan menyebabkan kepadatan tanah menjadi berkurang, sehingga kemampuan untuk menahan beban lebih lemah ditambah lagi oleh massa tanah dan pengurangan dan juga gravitasi sehingga beban tanah menjadi lebih berat. Namun kendala erosi sudah dibatasi dengan menerapkan sistem cut and fill di mana pada bagian tanah dipotong dan diuruk kemudian dibangun tanggul yang berbahan batu kali. Jadi penerapan metode cut and fill ini memang sangat tepat untuk mencegah terjadinya erosi. Yang selanjutnya adalah mengenai material. Penutup atap pada semua bangunan Pitamaha Resort dan Spa ini menggunakan material alang-alang yang nantinya akan memberi kesan alami dan tradisional yang menjadi tema pada Pitamaha Resort dan Spa ini sendiri. Kemudian penggunaan material bambu dan kayu yang sangat dominan pada setiap bangunan serta rangka atap terbuat dari bambu dan kayu, serta kolom yang terbuat dari material kayu, yang juga menjadi ciri khas arsitektur tropis dan arsitektur tradisional, khususnya arsitektur tradisional Bali yang menjadi konsep utama pada Pitamaha Resort dan Spa ini. Nah, dari gambar di samping, Pitamaha Resort dan Spa ini memang terlihat bangunannya sangat mewah sehingga biaya pembangunan dan perawatan yang relatif sangat mahal. Bangunan pada lahan berkontur ini memang akan memakan biaya yang lebih besar karena adanya sistem cut and fill agar bangunan dapat lebih aman dan nyaman ketika akan ditempati oleh pengguna. Selain itu, desain yang unik dengan kesan tradisional seperti granit, alang-alang, kayu, dan bambu tentunya memerlukan biaya yang besar. Dari yang sudah saya bahas tadi, saya mendapatkan referensi ini dari berbagai sumber yang ada di internet. Kemudian saya akan menampilkan video mengenai penggambaran Pitamaha Resort dan Spa ini.
yang terakhir itu adalah video mengenai Tita Mahareswat dan Spa yang saya dapat dari YouTube. Semoga yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.